hari ini? Dari semuanya ya, 16 orang ya. Ya alhamdulillah. Bapak harap ini walaupun kita masih di masa pandemi, tetap dijaga kesehatannya, dipatuhi protokol kesehatannya, dan tetap jaga jarak, cuci tangan, dan berusaha untuk jaga kebersihan setiap waktu dan setiap saat. Ya, nah, kemudian pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang transformasi geometri dilatasi. Nah, sebelum kita lebih jauh mendalam materi pada kesempatan hari ini, untuk lebih memperlancar, silakan Bapak meminta salah satu pemimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada Adin pemimpin doa, teman-temannya silakan. Aku jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih Adin yang sudah membimbing teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memetik ilmu yang berkah dan manfaat pada pertemuan hari ini. Ya, nah, Bapak berharap dengan belajar bersama pada kesempatan hari ini kalian jadi lebih suka belajar matematika. Yang kemarin belum suka, saya harapkan Bapak ingin kalian lebih suka matematika. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang transformasi geometri dilatasi. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang translasi, belajar tentang rotasi. Untuk pertemuan ketiga ini kita membahas tentang dilatasi. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang dilatasi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami definisi dilatasi pada suatu benda. Dilatasi itu apa? Nanti akan kita pahami. Kemudian yang kedua, menentukan faktor skala yang memperbesar, memperkecil suatu benda. Itu kita akan menentukan skalanya berapa. Kemudian yang ketiga, menentukan dilatasi titik pada koordinat kartesius. Kemudian yang terakhir, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi dilatasi pada koordinat kartesius. Silakan, dari beberapa tujuan pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian bisa menambah ilmu yang kemarin baru beberapa yang kalian dapatkan pada kesempatan hari ini. Kalian bisa tambah ilmu, tambah wawasan mengenai materi baru yang kalian dapatkan pada pertemuan hari ini. Kemudian, apa itu dilatasi pada suatu benda? Nah, bisa dilihat ya. Misalkan ini ada gambar penguin kecil berukuran 30 cm dan penguin besar berukuran 150 cm. Jadi bisa kalian lihat perbandingannya. Oh, ada penguin kecil dan penguin besar. Penguin yang kecil bisa jadi besar, penguin besar jadi kecil dan seterusnya. Yang kedua ada meja ya. Yang kedua ada almari. Ada almari kecil, kemudian ada almari besar. Jadi ada sebuah perubahan antara benda yang kecil kemudian bisa menjadi besar. Kira-kira sudah bisa ada bayangan ya untuk materi dilatasi hari ini ya. Nah, jadi ada perubahan ukuran benda besar ke kecil atau kecil ke besar sesuai dengan kondisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian coba sebelum kita lebih jauh membahas tentang dilatasi seperti apa, Bapak mau tanya, apa itu koordinat kartesius? Silakan Aji, silakan. Koordinat yang menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y. Yang betul sekali ya. Koordinat yang menghubungkan antara koordinat sumbu X dan sumbu Y. Betul sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Aji. Kemudian apa itu skala? Nah, skala itu apa? Coba saja. Skala adalah perbandingan suatu benda dengan ukuran sebenarnya. Nah, betul ya.
perbandingan antara ukuran yang ada pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Misalkan kalian sekarang pada peta itu ukuran dengan peta dan ukuran pada kenyataannya itu sangat berbeda. Itu dikatakan dengan yang namanya skala. Kemudian perbandingan. Perbandingan itu apa? Coba adha. Perbandingan. Misalkan A per B. Nah, itu apa perbandingan? Perbandingan itu apa? Perbandingan A per B. Berarti yang A itu apa, yang B apa? Apa? A itu apa, B apa? A adalah skala. A itu adalah apa? Mungkin ada yang tahu teman-teman yang lain. Silakan. A itu apa? Betul sekali ya. Nah, silakan. Betul sekali ya. Yang sudah disampaikan oleh Jida. A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Jadi perbandingan itu adalah perbandingan, yaitu yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Itu dikatakan sebagai perbandingan. Ya, setidaknya kalian sudah menguasai apa yang jadi materi prasyarat untuk belajar tentang dilatasi pada kesempatan hari ini. Bapak berharap nanti kalian bisa memetik manfaat yang besar dari materi dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dipahami ya, ini ada sebuah gambar. Jadi kalau kalian dalam posisi gelap-gelap, bawa senter, kemudian kalian mainkan tangan. Nah, itu nanti tangan kalian ketika disorot oleh lampu senter nanti akan memantulkan bayangan yang ada di tembok. Nanti bentuknya bisa seperti kelinci. Nah, ini namanya perubahan ya. Perubahan tangan yang seperti ini kemudian jadi sebuah kelinci pada tembok. Nanti akan kita diskusikan bersama. Jadi silakan nanti dengan belajar pada kesempatan hari ini, Bapak berharap nanti kalian aktif mengikuti pembelajaran. Jadi nanti ada penilaian sikap, kalian sudah aktif bersikap kerjasama, gotong royong dengan teman satu angkatan. Kemudian ada penilaian keterampilan ya. Nanti Bapak berharap kalian aktif menyampaikan pendapat, kemudian kalian aktif untuk bisa berkomunikasi, dan nanti ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir setelah kegiatan pembelajaran, nanti Bapak akan berikan soal atau kuis untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini. Silakan dari gambar ini nanti akan kita diskusikan ya. Jadi kalian di sini pernah kalian menggunakan lampu senter dan tangan untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. Nah, silakan nanti di sini manakah yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang untuk gambar kelinci? Kemudian berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang jari tangan adalah 7 cm dan panjang bayangannya adalah 14 cm. Berapakah faktor skalanya? Nah, ini akan kita cari bersama dalam diskusi kelompok. Untuk lebih mempermudah pertemuan hari ini, Bapak minta untuk kelompok 1 ini silakan ya 4 orang, kelompok 2 silakan 4 orang, kelompok 3 silakan 4 orang, kelompok 4 silakan 4 orang, bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin bagusnya bisa digeser ya, digeser ke sini biar bisa ada hadapan ya. Silakan yang sini bisa digeser ke sini ya, yang sini bisa digeser ke sini biar ada hadapan. So, mungkin ini mau geser ke sini silakan. Ya, silakan. Nah. Ini ya. Nah, ini sini. Nah, silakan ya. Dan silakan diskusi kelompok.
Silakan untuk dituliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Dan nanti Bapak harap kalian bisa diskusi dan nanti bisa menemukan kesimpulan apa yang sudah kalian diskusikan bersama. Dan Bapak minta nanti 2 dari 4 kelompok ini bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Jadi nanti 4 orang maju ke depan semuanya, di mana 1 mempresentasikan, 1 menuliskan hasilnya di papan tulis, kemudian yang ketiga nanti bisa jadi moderator, dan yang keempat nanti bisa menutup diskusi dalam pertemuan hari ini. Ya, silakan. Nanti Bapak akan mencoba keliling untuk melihat hasil diskusi dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Kalau mungkin ada hal yang belum bisa dipahami, silakan. Ya, dari kelompok 1, silakan. Ya, sambil ditulis namanya, sambil dibaca, kemudian ditemukan bagaimana penyelesaian pada aktivitas 1 dilanjutkan dengan aktivitas 2-nya. Silakan. Silakan, yuk. Kelompok 3. Ya, silakan. Yuk. Diisi bersama ya ini ya. Nah, ini silakan kalian digambar di tangannya di sini. Nah, terus bayangannya berapa untuk digambar ya. Nanti dibandingkan mana yang lebih besar. Ayo. Nah, tangannya ini, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus nanti di bayangannya dilihat ukurannya lebih besar yang mana. Ya. Nah, sambil dibayangkan ya. Jadi nanti ada perubahan antara tangan yang asli dengan tangan hasil bayangan oleh center. Silakan ya, sambil dicoba ya, kerjakan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bapak. Silakan. Silakan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, silakan untuk gambarnya. Nah, ini silakan. Jadi kalian digambar di sini. Ini kan gambar tangan seperti ini ya. Nah, gambar tangan seperti ini. Nah, di ini. Nah, terus digambarkan bayangannya. Jadi dibandingkan bayangan tangan yang berapa, bayangan yang untuk kelinci berapa, nanti ada perbandingannya. Nah, silakan. Jadi ini ya, di tangannya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi tangannya. Nah, itu nanti. Ini kan. Nah, ini tangan asli. Nah, nanti tangan aslinya bentuk ini. Nah, terus nanti dibandingkan ya. Ya, silakan. Ya, nomor 1, 2, 3, 4 yang masih belum bisa ditanyakan ya. Ini kan. Kayak di belakang di sini ya. Silakan ya. Di belakang, kemudian diselidiki manakah yang lebih besar antara tangan yang asli dengan bayangan tangan yang membentuk kelinci. Namanya tuh sini. Apa dibuat di
dibuat aja nanti. Nah, seperti ini ya. Silakan ya. Kelompok 3 nanti sudah. Kelompok 3 silakan gambar tangannya ya. Kemudian hasil bayangannya yang bentuk balon kelinci. Kira-kira nanti ukurannya seberapa. Jadi kalian nanti bisa membandingkan ukuran sebelum dan setelah menjadi bayangan. Yang nomor 4. Yang asli dulu coba ya. Saya lihat yang asli dulu. Silakan untuk kelompok 1 mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Ya silakan nomor 2. Silakan nomor 2. Ya silakan ambil di gambar, kemudian diselidiki hasil gambarnya seperti apa. Ya sudah mulai menemukan ya gambarnya ya. Dan nanti silakan sambil diisi lembar kerja titik-titik pada LKPD yang sudah Bapak berikan. Silakan. Ya, silakan nomor 4. Ya, tangan yang aslinya digambar dulu, baru yang bayangannya ya. Nah, silakan. Bayangannya seperti apa? Nah, silakan ambil digambarkan. Dari nomor 1 mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Saya digambarkan ukuran seperti itu. Kemudian bayangannya jangan lupa ya, yang bentuk balon kelinci. Silakan nanti bisa digambar dengan sebaik-baiknya. Silakan untuk kelompok 2. Ya, sudah mulai ada gambaran ya. Digambar dulu tangan yang asli dan kemudian dilanjutkan dengan gambar kelinci. Ya. Saya lihat sudah mulai aksen Y, aksen ya. Gitu ya. Terus jika nilai apa? K, ya. Jadi kan benda itu akan diperbesar jika K-nya apa? Lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau benda besar, K-nya, K-nya apa? K-nya apa? Lebih dari 1. Nanti bayarnya akan diperbesar. Tapi kalau K-nya antara 0 sampai 1, maka bayangannya akan dibuat ke kecil ya. Silakan ya dibuka. Jadi kalau di koordinat kartesius dipahami, kalau di sini kok apa namanya pusat di atasnya itu kok faktor skalanya itu K, akan menghasilkan bayangan apa ini? X aksen Y. Jadi bayangannya ya. Nanti dilihat di apa? Jadi atau ini kulit. Bayangannya berarti KX, Y. Itu ya. Nanti benda itu diperbesar jika apa? K-nya kurang 1.
lebih dari ya. Nah, kalau diperkecil K-nya antara 0 dan 1, bisa setengah, bisa sepertiga, seperti itu ya. Nah, silakan ditulis dulu, diselesaikan. Diisi yang lengkap. Ini Bapak lihat sudah mulai selesai untuk gambarnya. Sudah diteliti lagi Adil? Sudah ya? Ini tadi berapa? 4 ya, 8 bagus, 4 betul, bagus ya. Nah, sudah. Kalau sudah digambar ya, sudah ya. Gambar. Nanti kemudian dipotong. Nanti Bapak lihat hasilnya dituliskan di papan tulis. Kemudian untuk kelompok 4 ini sudah, namanya sudah disimpulkan ya, disimpulkan. Oke, dari atas dulu. Terus kepanjangan aksen di aksen adalah bayangan hati dilatasi dari persegi panjang. Persegi panjang apa? AB, ABCD ya. Persegi panjang AB, ABCD. Betul ya, panjang ABCD. Kemudian kesimpulannya ya, kalau ada suatu titik mayit ini di koordinat kartesius pada dilatasi berapa tadi? 0,0. Nah, faktor skalanya berapa? Loh, ini faktor skala. Faktor skala pada koordinat kartesius bernilai K. Nah, bernilai K ya. Nilai K akan menghasilkan bayangan apa? Kx, K dikalikan ya. K dengan X dikalikan K dengan Y juga dikalikan. Ini ya, nanti ditentukan. Ya. Kemudian benda akan diperbesar jika apa? Angkanya berapa? Hanya lebih dari 1 atau positif, berarti hanya lebih dari 1. Ditulis ya. Benda akan diperbesar jika hanya lebih dari 1. Sedangkan bendanya akan diperkecil jika hanya antara 0 dan 1. Berarti apa? Bendanya nanti akan semakin kecil. Ya. Ya silakan kelompok 1, 2, 3, 4 kita sudah selesai. Ini dari kelompok mana yang akan mempresentasikan? Silakan. Dari kelompok siapa? 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 siap, kelompok 2? Atau kelompok 1? Atau kelompok 3? Atau kelompok 4? Yang sudah siap? Siapa akan mempresentasikan aktivitas 1? Oh, 2 siap? Siap ya. Nah, silakan untuk aktivitas 1, kelompok 2 bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti Bapak minta 1 orang menuliskan di papan tulis, 1 orang nanti jadi moderator, 1 orang nanti berbicara untuk mempresentasikan, 1 orang nanti untuk menutup hasil diskusi. Silakan ya, 4 orang punya tugas yang berbeda-beda. Jadi silakan bisa dibagi sesuai dengan aktivitas 1 yang cepat nanti. Ya. Digambar. Gambar, silakan. Ya silakan ya. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan aktivitas 1 ya. Silakan untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan aktivitas 1. Silakan ya untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan aktivitas 1-nya. 4 orang
juga bisa menampilkan dan mempresentasikan isinya. Silakan. Nanti setiap persimpanan VCD maka saya kita dapat dari apa? Persimpannya apa? AB VCD ya. Jadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu adalah bayangan dari persimpannya AB C. Gitu ya. Pusatnya berapa atau skalanya berapa? Iya ya. Pusatnya berapa atau skalanya berapa? Iya. Bisa dituliskan ini ya. Dituliskan ya yang A, coba. Yang A dituliskan ya. Nanti ya. Yang namanya B, coba. Sudah selesai atau belum ini? Sudah ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan dari kelompok 4 atau ada yang belum jelas. Oh iya, ini untuk di atas titik. Nah, jadi kalau di atas titik pada kartesius di titik 0,0 faktor skalanya apa namanya? K ya. Jadi faktor skalanya K. Nanti akan menghasilkan bayangan apa? Itu ya. Silakan ya sampai di sini. Kemudian untuk nilai K, K-nya berapa biar dia itu diperbesar? K-nya lebih dari 1 ya. Nah, K-nya akan diperbesar jika lebih dari 1 untuk bahan bendanya. Nanti kalau K-nya kok antara 0 sampai 1, nanti bendanya diperbesar. Silakan. Sudah menggunakan tidak mengenai peraturan juga. Sudah selesai semua ya. Sudah terisi semua ya. Sudah ya bagus. Dan yang bayangan tangan bentuk tangan atau bentuk kelinci itu aja. Nah kan virus ada yang mau ditanyakan tentang virus. Bisa virus ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Jadi ada ya, bisa ya. Oke, yuk dari kelompok 3 ini yang sudah diisi dari semuanya
Sudah ada 1 jam belum? Dari mana? Baru mulai sih. Oh. Coba ya. Saya sebenarnya bawahnya sebenarnya lokasi adalah
mengelatasikan faktor dan skala. Silakan, ya silakan bilang ya, dibacakan ya. Ini adalah gambar tangan yang terkena santet dan membentuk bayangan genetik. Sebenarnya, Ya. pada tangan yang ada adalah 12 cm dan panjang bayangan tangan adalah 24 cm. Hasil perbandingan panjang bayangan tangan yang membentuk potensi lebih besar daripada panjang tangan yang asli. B. Faktor skala. Panjang bayangan dibagi panjang yang beda sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dilatasi adalah salah satu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil. Dilatasi suatu benda adalah dapat didefinisikan sebagai perubahan ukuran atau transformasi memperbesar atau memperkecil. Faktor skala. Panjang bayangan dibagi sama panjang benda. Ya, dari kelompok lain mungkin ada yang beda atau menyampaikan hasil penyampaian dari kelompok 2, silakan. Dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menyampaikan kira-kira yang sekiranya beda ataupun belum jelas, silakan. Oke, silakan Ifrah. Sudah sama ya? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan Ifrah? Sudah sama? Jelas ya? Jelas ya. Dari kelompok lain, kelompok 3, kelompok 4, kira-kira yang mau ditambahkan atau ditanyakan Fajar atau Ifrah atau yang lain, silakan. Silakan ya, dari kelompok lain mau menanggapi kira-kira yang disampaikan, ada yang beda ataupun yang belum jelas, silakan. Ustaz, ingin menanggapi yang dilatasi suatu benda. Oh ya, silakan ya. Untuk lebih jelasnya, dilatasi suatu benda adalah sebagai perubahan ukuran atau transformasi memperbesar atau memperkecil suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Ya, itu yang sudah lengkap sekali tadi ya. Nah, mungkin itu lebih ditambahkan lagi sebagai perubahan ukuran atau transformasi memperbesar atau memperkecil suatu benda akibat faktor skala tertentu. Ya, sudah bagus, apa yang sudah disampaikan. Ada lagi tidak dari kelompok lain yang mau menanggapi? Jelas ya? Jelas. Kalau tidak ada, silakan dari kelompok 2 bisa ditutup. Silakan ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang untuk kelompok 2. Dan selanjutnya untuk aktivitas 2. Nah, siapa ini kelompok mana yang akan merentaskan? Kelompok 1, 2, 3, atau 4, silakan. 1, 3, atau 4. Ya, silakan. Yang mau merentaskan silakan kelompok mana? Kelompok mana? Ayo silakan. Kelompok 1 silakan yuk. Kelompok 1 yang mau merentaskan. Silakan. Dibacakan aja ya, biar lebih efisien nomornya dibacakan. Silakan yang mau jadi moderator siapa? Yang mau jadi presentatornya siapa? Yang mau membuka siapa? Silakan. Ya, Kak. Ayo, silakan. Ya, dibuka yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi 2 benang. Diketahui persegi panjang ABCD dengan koordinat A 2,0 dan B 4,0, C 4,4 dan D 2,4. Tentukan koordinat A, B, C, D yang merupakan bayangan
Untuk menemukan bayangan siap titik persegi panjang ABCD di atas, titik koordinat A 2,0 pusat dilatasi 0,0, faktor skala 2, bayangan hasil dilatasi A 4,0, titik koordinat B 4,0 pusat dilatasi 0,0, faktor skala 2, bayangan hasil dilatasi B 8,0, titik koordinat C 4,4 pusat dilatasi 0,0, faktor skala 2, bayangan hasil dilatasi C 8,8, D 2,4 pusat dilatasi 0,0, faktor skala 2, bayangan hasil dilatasi D 4,8. Persegi panjang ABCD adalah bayangan hasil dilatasi dari persegi panjang ABCD dengan pusat 0,0 dan faktor skala K sama dengan 2. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa dilatasi titik X, Y pada koordinat kartesius dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala K menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Jika nilai K lebih besar dari 1, maka menjadi berbesar, sedangkan nilai K lebih kecil dari 1 atau 0, maka menjadi diperkecil. Mungkin dari kelompok lain yang mau menanggapi silakan. Atau beda cara penyelesaiannya silakan. Dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan. Ayo saling bisa berinteraksi, berkomunikasi, ditanyakan yang belum jelas atau yang belum paham silakan. Dari kelompok 2 silakan. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kira-kira yang belum paham. Ya, Mas silakan. Dilatasi titik X, Y pada koordinat kartesius dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala K akan menghasilkan Aksen. Gimana Mas? Atau mungkin ada jawaban lain, Mas silakan. Atau beda atau bagaimana silakan. Ya silakan. Mungkin tanggapannya bagaimana jawabannya Mas? tanggapan dilatasi titik X pada koordinat kartesius dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala K akan menghasilkan dengan KX dan koma K. Ya. Dan mungkin maksudnya sama, cuma penulisannya agak beda, ya. Ya. Mungkin ada lagi kelompok lain silakan. Kelompok 1 silakan. Ya, silakan Virus kalau tidak disebut. Silakan. Ya. Setelah sekian penjelasan tentang dilatasi dari kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini sudah bisa ditampilkan dengan sangat bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Ini juga support untuk bisa berdiskusi, menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 dan 2. Kiranya saya menambahkan ya tadi untuk persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu adalah bayangan hasil dilatasi persegi panjang ABCD. Kemudian tadi mengenai hasil bayangan titik X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O0,0 dan faktor skala K nanti menghasilkan bayangan bisa KX, KY, bisa juga X aksen, Y aksen. Jadi X aksennya bernilai KX, Y aksennya bernilai KY. Ya, itu saja. Nanti tambahan dari Bapak, saya lihat sudah bagus-bagus apa yang sudah saya diskusikan. Itu silakan nanti bisa dipelajari lebih mendalam lagi, bisa didiskusikan kembali. Yang sudah bisa Bapak harapkan bisa
Silakan diberi nama kelas dari tanggal hari ini. Kemudian bisa dikerjakan di depan ataupun di lembar kertas yang belakang untuk menjawab 2 soal evaluasi yang Bapak berikan. Dan selamat mengerjakan. Ada 1 jam lumayan pasti. Ada.
dikumpulkan semuanya. Ya, silakan semuanya dikumpulkan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Silakan. Sudah selesai, sudah dikumpulkan kerjanya semuanya. Silakan. Nah ya, ya. Silakan, ya. Nanti ini di titiknya di kaki ya, diletakkan di tempat yang tepat lagi titiknya. Kemudian pilihan ini, ya, nanti sekiraji. Ini juga gambarnya titik-titiknya diteliti lagi bilang ya, makasih ya. Kemudian untuk ya virus ini, virus nanti gambarnya lebih diperbesar lagi virus ya, supaya nanti bisa lebih jelas. Silakan yang lain yang belum bisa dikumpulkan untuk kuis atau lomba referensinya, silakan bisa dikerjakan. Ya silakan dikumpulkan ya. Ya. Silakan. Ya, ini yang silakan. Silakan ini untuk Hanif, sudah ya, sudah diperjelas ini. Nanti bisa di gambar lagi ya untuk bayangannya. Ini baru gambar segitiga ABC-nya. Silakan nanti bisa dijelas kembali. Saya kira sudah cukup. Ini sudah bisa dikerjakan dengan baik. Ya, Bapak harap nanti kalian dari hari ke hari bisa lebih baik dan semakin lebih baik lagi untuk bisa belajar matematika dengan semakin baik. Ya, sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini, kita simpulkan bersama ya untuk pertemuan hari ini. Silakan Bapak minta kepada Jufron, apa itu dilatasi Jufron? Apa itu tadi dilatasi Jufron? Apa itu tadi dilatasi Jufron? Dilatasi adalah salah satu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil bentuk bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Ya, betul sekali ya. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu benda, tapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Bentuknya tetap, tapi hanya ukurannya saja yang berubah. Itu disebut dengan dilatasi. Kemudian dilatasi suatu benda. Apa itu bila? Silakan. Dilatasi suatu benda dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi memperbesar atau memperkecil suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Betul ya, dilatasi suatu benda kita dapat definisikan sebagai perubahan ukuran atau transformasi suatu benda hasil perkalian dengan faktor skala tertentu yang tidak mengubah bentuknya, tapi hanya mengubah ukurannya saja. Yang ketiga, apa itu dilatasi terhadap titik koordinat kartesius? Silakan Aska. Apa itu Aska? Merupakan perkalian koordinat yang diberi pada bangun datar dengan faktor skala K. Skala K dan jika K-nya Dan jika K lebih dari satu, maka dia diperkecil. nah jika K-nya kurang dari
maaf lebih dari 0 atau kurang dari 1, dendanya akan diperkecil. Ya, seperti hanya setengah, hanya sepertiga, itu nanti dendanya akan diperkecil. Ya, kemudian untuk refleksi apa itu yang sudah dirasakan selama pembelajaran hari ini, Dipni, ayo Dipni. Selama pembelajaran hari ini gimana rasanya Dipni? Menyenangkan, apa yang menyenangkan Dipni hari ini? Oh ya, ya bisa belajar dan memahami hal yang belum tahu. Apa itu virus yang sudah dirasakan selama pembelajaran hari ini, virus? Pengawasan, kemudian dari yang belum tahu. Nah, dari yang belum tahu jadi tahu. Ya, itu saja gitu hari ini. Silakan setelah dilatasi ini kita akan belajar lagi tentang refleksi atau pencerminan suatu benda. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan untuk tugas Bapak minta nanti buka buku halaman 80 untuk nomor 1 sampai nomor 5 untuk tugas kalian belajar di rumah ataupun di kamar kalian masing-masing. Nah, sekiranya kita cukupkan untuk hari ini. Semoga kalian selalu semangat untuk belajar matematika, belajar dari hal yang belum tahu jadi tahu, belajar yang belum bisa jadi bisa, dan belajar untuk bisa memecahkan masalah yang sekiranya kalian belum bisa. Ayo, sebelum kita akhiri, kita